Ya, minasang, perkenalkan nama saya Farul Aldi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah dijelaskan tadi siang ya, minasang. Nah, jadi di sini kita akan masuk ke materinya ya, minasang. Sini yang pertama itu ada di sini Ru Tokoro yang artinya baru mau, atau yang di bawahnya ada Teiru Tokoro atau kata benda no Tokoro yang artinya benar-benar sedang. Nah, yang benar-benar sedang ini dia kayak lagi ngelakuin hal itu ya, hal tersebut. Misal saya sedang belajar, nah dia tuh kayak Benkyo shiteiru tokoro, benar-benar sedang ngelakuin belajarnya hari itu juga, waktu itu juga. Nah, terus yang di bawahnya di sini ada ta tokoro yang artinya baru saja atau langsung ya minasan. Nah, jadi ini tuh kayak misal saya habis belajar, jadi Benkyo shita tokoro yang artinya baru saja atau langsung. Dia tuh kayak baru saja nyelesain pembelajaran dia misal gitu. Nah, kita lihat di sini ada yang di sini ya, nomor satu nih, yaitu tokoro. Nah, tokoro di sendiri dia mempunyai arti yaitu keadaan situasi, dan dia juga kadang juga dibaca toko. Jadi dia tuh bisa dibaca kayak toko itu ya, toko. Jadi rohnya nggak usah di bawah, itu juga nggak apa-apa ya, misalnya dai jobu. Jadi benkyo shite toko, nah gitu. Nah, di sini terus kita lihat ke yang nomor 277. Di sini ada jisokai terus tokoro yang artinya baru mau akan. Dia akan karena jisokai kan kamus ya. Jadi kamus itu dibaca perubahan bentuk kan ya. Nah, di sini kita lihat contohnya. Di sini Gohan o taberu tokoro des. Nah, baru saja akan makan nasi, baru saja akan makan nasi, gohong nasi. Baru makan, atau benkyo suru tokoro des, baru saja akan belajar. Kayak gitu ya misalnya. Terus kita yang di bawahnya lanjutnya ke yang nani teiru tokoro, atau kata sifat i, atau kata sifat na, atau kata benda no langsung ditempelkan tokoro yang artinya benar-benar sedang. Sejatinya tuh dia kayak sedang dong, nggak apa-apa misalnya. Sini kita lihat bagian kanan yaitu gohang o tabe teiru tokoro des. Sedang makan nasi. Nah, jadinya dia tuh lagi makan nasi. Kita contohin yang ini ya. Benkyo shiteiru tokoro, sedang belajar gitu. Sedang belajar, itu contoh dari saya. Nah, terus lanjut ke yang 279 yaitu nani ta tokoro yang artinya baru saja atau dalam keadaan langsung misalnya. Nah, di sini ada sini ada gohang ota beta tokoro des. Baru saja telah ini tuh langsung artinya masuk ke baru saja makan nasi. Baru saja makan nasi misalnya. Nah, kita lanjut ke yang materi berikutnya yaitu kita lihat di target yang terlebih dahulu misalnya. Nah, di sini kita lihat bagian nomor 280 atau 281 yang seterusnya. Nah, di sini ada nani ru bakari yang artinya tinggal titik-titik saja. Nah, terus ada te bakari yang artinya melulu, kayak melulu tuh kayak terus-terusan gitu. Nah, terus ada yang tabakari yang artinya baru saja. Terus ada kata kata benda terus bakari yang artinya juga sama melulu. Terus ini kita langsung masukin saja semuanya. Itu ada fusuke noni yang artinya padahal titik-titik tetapi. Terus ada kata sifat noni, kata sifat nanoni, kata benda nanoni. Kata benda dia menggunakan na ya benar, bukan nda. Terus ada nani runoni yang artinya untuk. Terus ada kata benda ni yang artinya untuk. Nah, terus yang di bawahnya juga ada ya misalnya di sini. Yang ada futsuke kamu shiremasen yang artinya kemungkinan. Di sini ada nani kata sifat i kamu shiremasen. Terus di sini kata sifat na yang nanya dihilangkan, langsung diketemukan kamu shiremasen kata sifatnya ya misalnya. Kayak anzen kamu shiremasen, kemungkinan aman gitu contoh. Terus di 297 itu kata benda langsung ditempelkan kamu shiremasen. Nah, terus ada yang ini berikutnya ada nani gashimasu artinya ber. Nah, terus ada yang di bawahnya ada kabega hoshi yaitu kepengenan. Terus ini kbo hoshigari mas, saya rasa
saya rasa titik-titik ingin. Terus di bawahnya ada nana ni o atau ga, kata kerja, keterangan kata kerja tai ingin. Terus di bawahnya ada nana ni o, keterangan kerja tagarimas, saya rasa titik-titik ingin. Di sini bisa diisi kata kerja ya misalnya. Nah ini. Terus di bawahnya ada futsukai kawarini ya, sebagai gantinya atau ganti. Terus di bawahnya ada kata sifat i kawarini, terus ada kata sifat na kawarini, terus ada kata benda no kawarini juga. Dia tidak menggunakan ni juga nggak apa-apa ya, sunnah ya misalnya masuknya. Nah terus kita langsung ke yang di bawahnya. Di sini ada nani gozaimasu, itu bentuk sopannya dari arimas. Terus ada juga bentuk sopan dari des, yaitu de gozaimasu. Terus ada nitote yang artinya bagi, ya, terus ada nitsuite yang artinya tentang, terus ada toshite yang artinya sebagai, terus ada niyoruto atau nani niyoreba yang artinya menurut. Terus ada niyote yang artinya ada di sini ada 4 ya, dia mempunyai 4 makna, yaitu ada dengan yang pertama, kedua karena, ketiga oleh, terus keempat menurut. Terus yang berikutnya ada nikangsite, yaitu artinya berhubungan ya. Terus kita lihat di contoh berikutnya, contoh di praktisnya ya. Nah di sini yang nomor 2 yaitu ada bakari. Di sini dia bisa menggunakan jisoke, terus tambahkan bakari yang artinya tinggal titik-titik saja. Terus yang berikutnya ada te bakari atau kata sifat i, kata sifat na. Terus juga atau kata benda bakari yang artinya melulu atau terus menerus. Terus yang berikutnya ada tabakari yang artinya baru saja atau punya jeda waktu setelahnya misalnya. Nah sini kita lihat contoh yang jisoke bakari yang tinggal titik-titik saja. Di sini ada goang o taberu bakari des. Tinggal makan nasi saja. Nah itu artinya. Terus lihat ke bagian yang te bakari atau kata sifat i atau kata sifat na, terus kata benda bakari yang artinya melulu atau terus menerus. Di sini contohnya gohang o tabete bakari des, makan terus menerus makan nasi, itu misalnya. Terus di sini ada tabakari artinya baru saja, dia tuh mempunyai jeda waktu setelahnya misalnya. Di sini ada gohang o tabete bakari des, baru saja telah makan nasi. Nah itu misalnya. Terus kita nyari yang di sini yaitu tentang noni misalnya. Sini ada futsukai noni. Noni itu artinya padahal, nani tetapi. Sini yang pertama ada futsukai noni, yang kedua kata sifat inoni, terus ada kata sifat nanoni, kata benda nanoni, terus sini ada kata nani runoni atau kabe ni. Langsung ditempelkan ni misalnya, artinya untuk. Nah, di sini contohnya ada di sini. Kita lihat langsung di contoh yang futsukai saja misalnya. Risa-san wa yakusoku shita noni kimasen deshita. Saudara Risa punya tetapi saudara Risa punya janji tetapi telah tidak datang ya, telah tidak pergi. Gitu ya misalnya contohnya. Terus kita lanjut di yang berikutnya misalnya. Berikutnya kita lihat di bagian bawah yaitu tentang kamus hiramasen. Nah di sini ada kamus tabung. Nah ini kamus hiramasen atau kamus sirenai. Nah sini nomor 361 ya. Mungkin ya, jadi kemungkinan. Nah terus kita di bawahnya lihat yang sini yang ada futsukai kamus hiramasen. Terus ada kata sifat di kamus hiramasen. Sini kata sifat nanya dihilangkan, terus ditambahkan kamus hiramasen. Kata benda kamus hiramasen. Di sini kita lihat bagian atasnya yang futsukai lagi yaitu tabung astawa gogokara amega furukamus hirenai. Kemungkinan dari sore, kemungkinan besok dari sore hujannya akan turun ya, kemungkinan akan turun. Itu mungkin besok.
dari sore hujannya kemungkinan akan turun. Nah kayak gitu artinya misalnya. Terus kita lanjut ke yang berikutnya. Itu kita lihat ini bagian di atas, yaitu kata benda no atau kata sifat kata sifat na. Terus gasimas artinya ada atau ber. Sini ada buat rasa atau bau, warna, suara, bunyi dan lain-lain. Nah, di sini ada contohnya. Kono kekiwa kono kagishimasu. Nah, di sini kita lanjut ke yang paling bawah, yaitu ada kata benda ga. Terus hoshi yang artinya ingin. Terus di yang berikutnya ada di sini kita lihat yang pertama aja dulu di sini. Ada lihat di bagian sini. Karewa osake ga hoshi desu. Dia pengen osake misalnya. Terus di sini lanjut yang di sini kata benda o. Terus hoshi ga rimas. Dia menggunakan rimas misalnya. Kalau di atasnya itu hoshi ga shimas. Di sini dia saya rasa keinginan itu. Saya rasa. Nah, dia keinginan dari pihak ketiga atau dia atau orang itu kata benda atau pribadi juga nggak apa-apa. Sini ada contohnya di bawah, yaitu ada karewa osake o hoshi ga teimasu. Dia saya rasa pengen osake. Itu misalnya. Kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu nani o atau ga, partikel ga terus tambahkan mas, nani mas. Masnya itu dihilangkan diganti dengan tai, yaitu artinya ingin. Dia tuh menggunakan keterangan kata kerja dan kata sifat. Di sini dia ada karewa osake o nomitai desu. Dia ingin minum osake. Dia artinya gitu ya. Nah, dia di sini itu sama juga sama yang di bawah. Nanti kita bisa bahas ya. Kita bahas dulu yang di sini. Kata sifat atau kata sifat na dihilangkan terus tambahan garimas. Kita lihat contohnya. Karewa osake o nomita garimas. Nah, di sini dia hilang kata huruf kata sifat i-nya dia hilang ya. Tuh dia sih. Nah, dia sama artinya saya rasa pengen minum osake. Di sini ada ya. Dia enggak ada i-nya ya misalnya. Dia menggunakan garimas, dia menggunakan tai des. Nah, terus yang berikutnya ada yang kawarimas artinya sebagai gantinya. Di sini ada futsuke kawarini. Nah, kita lihat di sini. Eiga kang de eiga o miru kawarini. Nah, di sini kalau perubahan kawari itu dia menggunakan futsuke. Nanti ada berikutnya ada kata sifat i tambahkan kawarini. Terus di sini kata sifat na kawarini. Dan dia tinggal nambahin doang misalnya. Kita lihat contoh yang di sini misalnya. Ichinichiju asonde kawarini konbanga gambatte benkyou shimasu. Seharian bermain. Sebagai gantinya setiap malam akan belajar. Belajar dengan bersemangat. Itu ya misalnya. Terus di sini ada yang di sini lanjut berikutnya ada taineigo, yaitu bahasa sopannya misalnya. Di sini ada contohnya di kanan. Wakarimas menjadi kaskomarimas. Nah, terus di sini kita di bawahnya ada arimas menjadi kata sopannya, yaitu gozaimasu. Artinya tidak ada juga sama. Yang di sini artinya di sini des, yaitu de gozaimasu. Ini artinya sama ya misalnya, enggak mengubah arti. Sini ada nitote yang artinya bagi titik-titik. Terus ada nitoshite yang artinya sebagai. Terus ada niyoruto atau yoreba artinya menurut. Kita lihat contoh yang gozaimasu, yaitu arimasa. Yamada Sankara Godenggong ga gozaimasu. Saudara Yamada dari Godeng tidak ada. Nah, terus yang berikutnya kita lanjut ke yang
ini mas, kasko marimas, kasko moshikaste atau kamoshiremaseng, ini juga sama, ini tambahan aja. Yang itu artinya jangan-jangan atau kemungkinan. Di sini ada contohnya, moshikaste ano hito wa dorobo kamoshiremaseng, yang artinya jangan-jangan orang itu kemungkinan pencuri, ya gitu artinya minasang ya. Nah jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya, simple ya minasang ya, simple. Nah arigatou gozaimasu.